Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel kami di We Are Stories Experience of the Darkness bersama gue Ricky dan Bye. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel kita dan mendengarkan cerita-cerita dari We Are Stories. Dan edisi kali ini kita santai ya Mas ya? Santai kita lesehan. Bisa aliran ya? Habis tahlilan. Kebetulan di luar juga lagi hujan. Jadi kita ngobrol santai lah di sini. Oke, buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih udah subscribe channel kita, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Semoga biar kita makin berkembang channelnya. Dan bagi teman-teman yang ada cerita horor pastinya, apa misteri mistis yang mau diceritakan di channel kita, Yap. bisa kirim Ke lewat email. Oke. Nanti kita pasang di deskripsi. Nanti kalau misalkan ada yang mau kisahnya diceritakan sini, nanti kita ceritakan ya Mas ya. Kita ceritakan, kita ulas. Siapa tahu ada sisi serunya nih cerita-ceritanya nih, atau mungkin ada dari sisi komedinya mungkin ya. Oke. Cerita misteri apapun deh. Iya, apapun, random lah, ya kan. Yang penting kalian punya pengalaman misteri, pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar logika mungkin ya. Bisa kalian kirimkan ke email yang nanti ada kita tampilkan di deskripsi. Oke, edisi malam ini kita akan ngobrol dan bercerita lagi. Masih seputar apa nih Mas kisahnya Mas kali ini Mas? Kira-kira mau cerita apa nih kali ini? Ojol sebenarnya masih banyak, tapi kayaknya next time ya. Mancing juga masih banyak, next time juga. Kalau pendakian aja gimana nih? Pendakian. Enggak. Oh, produser nggak boleh. Pendakian. Enggak, udah sepakat. Mungkin kalau kalian request pendakian bisa sih. Ya. Kemarin juga sempat ada yang request cerita tentang pusaka. Iya. Ada yang terus pusaka. Cuma nggak tahu nih Mas Wahyunya kapan mau cerita tentang pusakanya. Nah, ini kita ceritakan tentang pengalaman saya waktu di rumah sakit. Di rumah sakit. Oke. Jadi gini ceritanya Ki. Ya, saya Mas. Waktu itu kejadiannya di tahun 2004. Bapak saya itu masuk rumah sakit. Rumah sakitnya itu rumah sakit khusus mata. Sebenarnya bapak saya itu sakitnya sakit umum, bukan sakit mata. Tapi baru 2 tahunan, kalau nggak salah baru 2 tahunan rumah sakit itu dibuka memang buat umum. Oke. Bapak udah masuk 3 hari. Jatah saya waktu itu jatah jaga malam. Buat jadian bapak malam itu. Udah saya sampai parkiran motor setengah 10 saya masuk. Saya parkir motor, saya jalan masuk dari pintu utama. Jadi pintunya setelah masuk dari pintu utama itu ngelewatin jalannya cabang antara lurus. Kalau lurus itu biasanya ruang khusus buat perawatan mata. Ini yang ruangan bapak yang kiri. Jadi ruangannya itu sebelum ruangan bapak itu paling ujung. Dari apa itu namanya? Ruangan pertama apotek, terus ada kayak pintu buat evakuasi ya. Itu jadi lorongnya kan terbuka tuh. Terus ada ruangan lagi, nggak tahu mungkin ruangan gudang. Sebelahnya lagi ruangan anak. Oh bapak ruangannya paling ujung. Dan nih saya lewat ruang apotek. Itu posisi saat itu sepi. Biasanya itu memang rumah sakitnya memang rumah sakit sepi. Tapi nggak sesepi malam itu gitu loh. Oke.
Udah saya lewatin. Sehabis ngelewatin ruang apotek, itu saya kayak ada yang jawil gitu loh. Jawil itu apa ya? Yang jawil ya. Kayak ada yang suruh noleh gitu. Iya. Tapi posisi ini kerasa. Posisi ini kerasa. Begitu saya nengok ke kiri, saya lihat di situ ada sesosok perawat. Sesosok apa ya sebutannya ya? Sesosok ya mungkin ya. Sesosok perawat. Dia menghadap. Jadi dari pagar lorong. jalan evakuasi. Oke. Ini lorong rumah sakit. Jadi kanan itu berupa semacam taman apa ya. Jadi nggak ada ruangan nih kanan, tapi kiri ruangannya semua. Itu kirinya itu yang setelah rumah sakit itu jalur memang mungkin khusus buat evakuasi karena ada pagernya gitu loh. Ada pagar itu posisi gembokan. Itu bisa ngelihat langsung ke jalan raya. Jadi dari tempat itu bisa lihat parkiran, langsung tembus jalan raya. Itu saya lihat sesosok perawat. Dia pakai baju perawat warna biru langit, biru muda. Itu pakai topi perawat, terus rambutnya itu biasanya kalau perawat itu kan rambutnya rapi ya. Iya. Jadi digulung apa dirapiin gitu lah. Ini enggak, ini terurai gitu. Tapi segini. Lihat dari belakang kan. Tapi dia kan nengoknya ke jalan kan. Kalau saya otomatis kan lihatnya cuma belakangnya. Oke. Udah. Saya kaki itu sebenarnya pengen jalan lurus ke ruangan bapak. Tapi berat banget kalau jalan lurus ke sana gitu. Jadi kaki itu harusnya saya melangkahnya ke tempat ruangannya bapak, tapi kaki itu pinginnya kayak robot gimana ya? Jadi gini, kaku, badan juga kaku, badan itu kaku, terus ya langkah juga kaku, kayak dikontrol. Langkah saya itu kayak dikontrol untuk mendekati perempuan itu, perawat itu jarak dari tempat saya, dari pertigaan itu ke perawat itu sekitar berapa meter ya? 5 meter nggak ada. Kalau 5 meter, kalau 5 meter kayaknya nggak ada. Deket dong. Dekat, kelihatan jelas banget. Memang sosok perempuan dari perawat, dia duduknya gini, kayak ya duduk gini, kayak cewek duduk. Nah, udah gitu saya ngomong kan akhirnya, Mbak, di sini ngapain? Dia nggak jawab. Kedua saya ngomong lagi, Mbak, di sini ngapain? Sedang apa? Masih nggak jawab. Mbaknya nunggu siapa? Apa mbaknya masih jam istirahat? Saya bilang gitu kan. Apa mbaknya lagi istirahat? Saya bilang gitu. Tiba-tiba dia gerak, tapi geraknya itu saya nggak bisa. Jadi geraknya gitu. Saya lihat jelas kan. Dia nggak lihat, dia nggak langsung noleh gitu, nggak. Tapi badannya dulu. Tapi pandangan mukanya itu masih lihat jalan, masih lihat pagar itu. Jadi posisinya gerak dulu. Ini saya nyontohin, tapi
Dia tangannya nggak napak ke bawah ya. Oke. Kalau saya nyunting ini nggak bisa soalnya karena ini karpet. Iya. Jadi posisinya gini loh. Habis itu dia noleh. Kaget saya. Mukanya itu hancur itu enggak. Jadi gimana ya? Hancur itu enggak. Mukanya biasa, tapi tatapannya itu sinis gitu. Gimana ya mimiknya ya? Jadi tatapannya itu sinis ke saya itu sinis. Tatapan ke saya itu sinis. Terus dari matanya itu ternyata matanya itu apa? Nggak ada yang putihnya itu nggak ada. Memang pencahayaan di situ agak samar-samar ya. Kalau terang itu enggak. Jadi ya memang nggak terang. Redup lagi. Ya redup. Tapi kelihatan jelas kan. Jarak saya kan nggak sampai 5 meter. Jadi posisi habis gini terus dia ngeliatin saya dengan posisi masih badan itu bukan menghadap ke saya. Jadi badan udah digerakin, jadi posisi badannya ke sana, saya itu kan di sana. Sambil tatapnya gitu. Kaget kan saya. Terus jangan gitu ah. Saya takut gitu. Berasa. Habis dia noleh gini kan, dia ngomong tapi bahasanya itu saya nggak jelas, bahasa mana itu saya nggak tahu. Bahasa Inggris kayaknya nggak mungkin, bahasa Indonesia apalagi bahasa Jawa gitu. Saya nggak tahu omongannya yang dia omongin. Habis itu saya teringat, emang zaman itu, zaman saya itu ikut komunitas, istilahnya apa ya, komunitas iseng-isengan ini berburu tempat-tempat mistis. Oh. Ghost hunter. Ya yes, bisa disebut kayak gitu ya, tempat-tempat mistis lah. Oke. Ada itu di kota saya dulu komunitas kayak gitu. Saya keinget nih omongan temen, kalau di rumah sakit terus ada suster dengan posisi kayak gini, otomatis itu suster ngesot. Saya jadi merinding kan saat itu karena tatapannya sinis banget. Dia pandangannya biasa tapi cuma mimiknya mimik sinis itu, mimik kayak nggak suka gitu, kayak benci sama saya. Padahal saya nggak ngelakuin apa-apa ke dia kan. Udah dia gerak gitu. Wah, saya baru sadar gitu. Beneran suster misal. Soalnya apa? Jalannya gini. Kalau orang normal, kalau manusia dia pasti berdiri kan. Oke. Dia pasti berdiri baru ngomong. Ini sebelum dia ngesot dia ngomong, tapi bahasanya tuh saya nggak jelas. Saya nggak tahu itu bahasa mana, saya nggak tahu. Udah habis itu dia balik, badannya kan tadi kan ada ke sana kan, bukan ada ke saya. Habis dia ada membelakangi saya, terus ada ke sana, habis ini gini, terus jalan, terus ngesot gitu. Tapi posisi ngesotnya itu nggak ada space buat berhenti gitu. Jadi ngesotnya kayak gitu. Udah itu kan nggak ada 5 meter kan. Semakin dekat saya takut nih. Saya balik kanan. Saya lari, tapi larinya bukan ke ruangan Bapak. Larinya malah arah ke pintu masuk, terus saya ambil kiri.
yang arah yang di ruang perawatan khusus mata. Saya sempat mau belok kan, saya sempat noleh tuh. Dia ngejar saya itu, posisinya itu sama persis dengan posisi waktu dia mau ngesot. Jadi kayak gak ada jarak sama saya itu. Jaraknya tetap stuck di situ. Padahal saya lari gitu. Udah saya akhirnya kan harusnya kan saya kalau nggak ke ruangan bapak, kalau nggak ke pintu keluar kan, langsung ke parkiran motor apa di situ masih ada tukang parkirnya. Malah enggak, saya malah ambilnya kiri. Udah lorongnya gelap lagi yang kiri. Yang mau ke ruang perawatan mata itu, ruang perawatan mata itu gelap. Jadi malah saya ambilnya yang ke kiri. Saya ambilnya ke kiri, saya noleh, beneran itu jaraknya itu di belakang saya sama dengan jarak waktu pertama dia mau gerakin badan. Habis itu saya ngelewatin satu ruangan, dua ruangan, terus itu kan ada Bu ya namanya. Saya lompatin Bu itu ada kayak taman, ada tempat duduknya juga. Itu rumput, posisinya rumput. Kalau lompatin itu saya sempat noleh nih. Saya masih lari kan, masih lari, saya sempat noleh. Dia tuh masih posisi itu malah semakin dekat. Wah, saya udah ketakutan tuh. Saya lari. Kok saya nggak bisa ngomong ya? Maaf. Saya lari nih. Habis lari itu posisi jadi taman, ada bangkunya. Saya posisi saya muterin bangku gitu loh. Bangku taman. Nah, biar saya tuh bisa lepas dari ini suster gitu. Saya habis muterin, dia tetap ngikutin tuh dengan gini. Badannya gini geraknya. Tapi posisi geraknya nggak ada guncangan di badan, itu nggak ada. Jadi ya emang model gini. Udah saya lihat, saya sempat ngelihat ada kayak jalan itu, nggak tahu buat apaan ya. Itu kayak jalan mungkin baru dibangun. Itu jalannya kayak jalan kerikil gitu loh. Mungkin kayak mau dibangun nih jalan di sekitaran taman itu, yang mau tembus langsung ke itu. Kalau nggak salah habis saya lewati taman, kalau ke kanan itu ada tangga untuk turun, tapi cuma beda lantai, paling cuma berapa meter. Itu saya lewatin tuh jalan yang ada kerikilnya. Udah lewatin jalan yang ada kerikil, saya langsung keinget kalau suster ngesot jalan kerikil pasti dia sakit. Karena nggak bisa, ya kan? Dia soalnya ada cerita waktu teman waktu dulu eksplor di daerah mana ya, adalah di suatu kota di Jawa Tengah, di pesisir juga. Itu ada cerita tentang suster ngesot. Itu kita ngalaminnya malah bertiga itu. Jadi waktu itu saya mikir, ini nggak bisa ini suster ngesot di tempat di jalan yang kasar itu nggak bisa, pasti palanya sakit, pantatnya sakit nih. Saya mikirnya gitu. Saya di kejadian dulu kayak gitu juga. Udah bener, jadi nggak ada suara srek itu nggak ada. Berarti dia
berhenti di yang jalanan kerikil itu? Iya, jadi waktu dia ngejar saya itu ada suara srek, itu pasti ada srek. Apalagi di lorong rumah sakit ya, yang pasti gema kan, ada gema suaranya kan. Itu waktu yang saya udah jalan di lari sampai tengah kerikil itu, dia suara srek itu udah gak ada. Saya noleh, beneran dia berhenti jadi udah masuk jalan kerikil nih, dia berhenti. Beneran takut sama jalanan kerikil? Mungkin bukan takut Ki, pantatnya sakit kali. Bisa jadi ya, bisa saya mikirnya gitu kan. Udah saya ngeliatin mutaro saya gitu. Sombral kan biasa. Giliran dikejar takut. Giliran dia udah berhenti, udah itu memang bener. Dia tuh sambil tatapannya itu nggak berubah, memang masih sinis gitu loh. Udah nggak tahu dia itu ngilangnya gimana. Mungkin saya waktu itu sempet noleh apa enggak, saya nggak inget ya waktu itu. Tiba-tiba aja udah nggak ada itu suster di hadapan saya, itu udah nggak ada. Saya noleh gini kan, takutnya di belakang saya. Kalau di belakang saya kagetin kayak cerita rumpon, bisa pingsan saya. Udah nih jalan nggak ada. Oh aman. Nggak jalan lagi. Kenapa? Saya baru larinya ke sini. Harusnya saya lari ke ruangan bapak, kalau enggak ke pintu keluar, ke jalan raya gitu loh. Udah nih, saya jalan lagi sambil rasa was-was tuh. Jalannya kayak tenang gitu, lirik-lirik. Takut kalau dia muncul. Udah nih, ngelewatin, saya nekatin. Ini saya terusin ke ruangan bapak apa langsung keluar? Soalnya saya mikir kan waktu itu bapak memang udah agak baikan gitu loh, udah bisa ke kamar mandi sendiri. Saya lanjutin nggak ya? Jadi persimpangan jalan itu, kalau saya lanjutin, saya ngelewatin itu tempat yang tadi saya ketemu kan. Lanjutin nggak? Masih ada pergulakan perang batin sendiri. Lanjutin lah, kasihan bapak yang begini. Sebagai anak yang berbakti. Siap. Maaf Bapak. Udah, saya lanjutin. Tapi saya jalannya itu kayak orang mendap-mendap, kayak maling. Jadi iya, takut sendiri gitu. Udah lewatin apotek kan. Dari apotek itu saya posisinya nggak jalan santai, nggak jalan di tengah, jadi di pinggir, mepet tembok apotek, saya lirik gini. Itu pelan-pelan saya lirik, oh aman. Udah, saya jalan, lewatin. Udah saya lirik, oh udah aman tadi. Lewatin yang ruang yang kayak gudang gitu kan, memang tertutup ruangannya. Udah lewatin itu, ngelewatin sampai udah ke ruang anak. Itu ruangan anak mungkin karena dia rumah sakit khusus mata, terus dibuka buat umum, memang karena pasiennya masih sepi, mungkin ruang anak cuma 1-2 ya ruang perawatan. Itu sebelum saya ngelewatin ini, saya sudah ngelewatin pintunya nih. Jadi pintu, tembok yang mungkin 1 meter baru ada jendela. Terus saya ngelewatin pintu ruang anak nih. Ruang anak. Jadi posisi jendela sama jalan yang buat lewat itu memang nggak ada batas gitu. Biasanya kan ada kayak selokan, ini nggak ada. Ini memang langsung jadi jalan buat jalan di lorongnya itu sama jendela. Kalau jendela dibuka, kalau nggak hati-hati pasti kena. Pasti kena kalau dibuka dari dalam ya, soalnya jendelanya juga lebarnya itu lumayan juga tuh,
ada paling 70 cm ada. Hmm. Udah, saya udah lewati nih, apa itu namanya, pintu ya ruang anak itu, tapi pintunya tertutup, jendelanya juga tertutup nih. Tiba-tiba jendelanya buka, dek, gitu. Leting, jendela yang tinggi itu, jadi jendelanya yang dua nih, ya kan, kebuka nih, dek, dua-duanya kebuka, dek. Kayak ada yang dorong dari dalam. Biasanya kalau dorongan biasanya ada pantulan nih, Iya. ya kan, jendelanya mantul karena ketatapkan. Jadi itu enggak, gede terus bunyi, jadi lagi. Saya noleh dong, tapi untungnya kan saya nggak ke pinggir kan. Kalau ke pinggir pasti ya kena. Itu kan saya di tengah dulu. Kaget kan saya. Saya kaget. Saya noleh kan, noleh ke jendelanya itu. Jadi jendelanya itu jendela, terus di dalamnya itu ada teralis. Ada teralis. Ada teralisnya. Saya noleh tuh. Di dalam kayak perang lempar bantal, tahu nggak? Padahal nggak ada orangnya, Ki. Terus Nggak ada orangnya. Itu seharusnya di situ itu masih ada pasien anak satu. Itu biasanya dia dijaga ibu sama bapaknya gantian. Itu nggak ada. Jadi kalau di rumah sakit itu satu ruangan itu yang di ruangan anak itu ada 3 tempat tidur. Biasanya kalau nggak dipakai, ini kan satu pasien ini, kalau nggak dipakai yang dua itu kan nggak ada bantalnya harusnya. oh gitu. Iya, bantalnya di mungkin dicuci apa dimasukin disimpan. Ini bantalnya tiga-tiganya ada. Jadi lempar-lemparan gitu. Tapi nggak ada wujudnya. Berarti bantal itu kayak terbang-terbang gitu. Tapi terbang kayak lempar-lempar kayak gue sama lu lempar-lemparan bantal nih. Oke. Jadi bantal itu bukan terbang sendiri, kayak emang bener kayak dilempar, tapi dilempar terus Balas lempar. yang satu balas lempar gitu loh. Jadi kayak gitu, lempar-lemparan tuh 3 bantal gitu. Saya kan kaget pertama pintu jeblak sendiri. Jeblak itu bahasa Indonesia apa ya? Terbuka sendiri Iya. dengan kencang. Terbuka sendiri dengan kenceng. Kayaknya nggak ringkes. Iya. Jeblak sendiri. Udah, saya kaget di situ, masih kaget dengan bantal yang lempar-lemparan itu. Karena saya penasaran ya, saya orangnya memang penasaran kayak gitu. Saya intip tuh, nggak ada orang. Dari teralis jendela itu nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Udah kan? Oke. Saya akhirnya mau jalan nih, mau terusin ke ruangan bapak nih. Tiba-tiba ada bantal satu kelempar ke saya, Ki. Keluar. Bantal itu keluar. Kena. Dari pintu. Hah? Dari pintu keluarnya itu. Nggak tahu. Pintunya masih ketutup. Posisi pintu tertutup dengan jendela yang ada teralisnya. Bayangin, bantal dari mana coba? Bantalnya bisa keluar. Bantal. Padahal ada teralis. Habis itu saya noleh, itu bantal. Tahu-tahu kan dia Berantakan. berantakan. Yang satu di kasur, yang satu di bawah. Ini saya ambil nih, tiba-tiba map duduk itu ada map duduk. Map dunduk. Apa itu? Tiba-tiba Oh tiba-tiba. Oke. tiba-tiba itu ada suara dari belakang, dari jalan belakang saya gitu, yang saya udah lewatin tadi. Itu ngomong, "Lu Mas, ngapain?" Kaget lagi.
Bu, ngagetin. Ternyata itu si ibu sama si pasien anak itu. Oke. Loh, itu kan bantal anak saya, kenapa diambil? Oh iya toh Bu, mungkin saya melindur Bu, saya bilang gitu, saya ngigo Bu. Mungkin saya tiba-tiba aja, saya tahu-tahu saya pegang bantal. Udah tuh, terus akhirnya, tapi saya nggak cerita tuh, saya takutnya kalau dia ketakutan kan. Udah nih, saya kasihkan. Ya udah Bu, maaf ya Bu ya, saya bukan nggak ada maksud apa-apa Bu, mungkin saya tadi ngigo. Udah, saya lanjutkan perjalanan ke ruangan Bapak, udah sampai di ruangan Bapak. Terus Bapak itu posisi masih bangun kan, tumben malam banget datangnya. Saya lihat jam itu sekitar setengah 12 tuh. Jadi kejadiannya lama banget itu, tapi saya nggak sadar kejadiannya lama, nggak ada di pikiran saya kejadiannya sampai 2 jam. Setahu saya kejadiannya cepat, cuma saya dikejar di suster ini, terus saya digoda di bantal di ruangan anak itu yang dilempar bantal itu, udah gitu doang. Cuma saya memang grogios ya, berkeringat, ditanyain kok sampai malam banget. Apalagi tuh keringatmu banyak. Bapak bilang itu, oh nggak apa-apa Pak, ada habis olahraga malam, makanya toh jangan suka macem-macem, ngapain keluyuran ke tempat-tempat yang nggak jelas. Bapak kan tahu kalau saya ikut komunikasi itu, Bapak tahu. Loh, Bapak tahu toh? Ya tahu lah. Dari mimik, dari mukamu udah muka ketakutan, orang ketakutan. Oh, lah habis gimana Pak? Udah, akhirnya ngobrol sama Bapak. Ternyata Bapak itu dikerjain juga. Jadi malam itu Bapak cerita kan, Bapak juga tadi sore waktu mau pup, ada yang goda. Duh, yang goda siapa? Jadi di kamar mandi. Ceritain dong Pak, ceritain. Akhirnya diceritain Bapak tuh. Jadi waktu di kamar mandi, Bapak udah nih, Bapak kan lepas tuh. Dia kalau Bapak dulu tuh pakai sarung, terus pakai celana dalam, ya, pakai CD kan, pakai celana dalam. Sarung dilepas, ditaruh di gantungan, CD juga dilepas, taruh di gantungan. Mau ceritanya itu Bapak itu sekalian mau mandi gitu loh, kan udah gak diinfus kan. Udah lagi mau jongkok gini katanya. Kan Bapak kan perokok kan, sambil di toilet. Ini masa yang namanya jadi pasien udah nggak lama nggak ngerokok kan, pengen ngerokok itu. Sambil ngerokok gini, tiba-tiba itu kayak ada bunyi kesak gitu. Noleh kan Bapak, tahu nggak? CD-nya itu terbang sendiri. Itu terbang sendiri tuh. Jadi dari canolan itu dia terbang, dari canolan itu si CD terbang, terus balik ke canolan itu, kayak mau dicanolin tapi nggak jadi. Jadi terbang gitu. Habis itu kan, habis CD-nya terbang gitu, Bapak jengkel kan, disiram tuh CD pakai air yang dibak kan, pakai gayu, siram tuh. Bisa berhenti gak? Bapak gitu. Oh emang Bapak juga, mungkin saya juga keturunan Bapak ya. Sama kayak gitu tuh berani gitu. Ya berani sih enggak. Cuma nekat. Cuma karena udah kepepet. Oke. Jadi rasa berani pasti ada. Iya benar. Disiram lu. Beneran. Siram, CD-nya jatuh deh.
ini jatuh. Jadi nggak kecantol itu, tapi jatuh di lantai kamar mandi. Udah, akhirnya bapak masih nerusin dengan aktivitas dianya gitu. Udah selesai itu, bapak keluar tuh, karena CD-nya basah, jadi cuma sarungan doang. Enggak pakai CD. Maaf pak, maaf. Oke. Udah, dan ya ceritanya udah. Terus habis itu siangnya saya mau balik nih, mau kerja kan. Siangnya mau balik mau kerja, ketemu sama kan lewatin ruang anak-anak itu, yang ruang anak itu. Saya lewatin situ, itu yang jaga sekarang itu bapaknya, kan semalam ibunya kan, bapaknya itu di luar, tapi si anak ini nggak di dalam, ikut juga nongkrong di luar. Terus saya ngomong, Pak, maaf, semalam bantalnya si adik saya ambil, mungkin saya ngigo. Oh iya, nggak apa-apa mas, semalam juga udah cerita. Terus si bapak itu ngomong, saya dulu yang mulai omongan kan, loh kalau si Ade nggak istirahat, iya kayaknya gangguan semalam, jadi anaknya takut. Loh, takut kenapa pak? Artinya cerita tuh, katanya ibunya, anaknya dia itu semalam itu nggak bisa tidur, digangguin dengan kalau ini apa itu namanya, kelihatan ada sosok suster juga, tapi banyak dia lempar-lemparan bantal Di ruangan yang tadi ruangan anak iya itu yang saya dilempar bantal itu. Jadi si anak itu takut gitu. Ini juga rencana saya mau pindah kamar, kalau nggak boleh mungkin saya mau pindah rumah sakit juga. Jadi begitu ceritanya Ki. Jadi rumah sakitnya angker dong berarti ya? kalau angker itu ya namanya Rumah sakit dulu sih ya. Apalagi rumah sakit zaman dulu. Kalau rumah sakit zaman dulu. Oh iya, saya lupa ya. Saya lupa. Sebenarnya kalau dari ruangan bapak kan paling ujung tuh. Terus kamar mandinya itu, jadi dari ruangan bapak jalan sebelah kanan. Sebenarnya seberang ruang bapak itu kamar mandinya. Cuma pintunya ada menghadap ke sana. Lah depan pintu itu biasanya itu buat naruh penitipan sementara buat jenazah itu, ruangan sementara buat jenazah. Jadi sebelum jenazah dimandiin, karena memang rumah sakit itu memang rumah sakit baru buat apa, umum ya, bukan untuk umum, baru. Jadi kayak gimana ya, penempatannya juga masih seadanya gitu. Jadi sebenarnya rumah sakitnya itu bagus. Itu rumah sakit terkenal memang khusus mata. Udah begitu ceritanya. Tapi saya mau cerita lagi. Berikutnya saya mau cerita lagi itu yang berhubungan, sebenarnya masih berhubungan dengan ini, tapi saya flashback ke sekitar tahun berapa ya? 96 kalau nggak salah. 96. Lama juga ya? Ya, saksikan. Cerita. Oke. Selanjutnya. Oke, berarti nanti Mas Wai akan bercerita nih. Tapi ceritanya itu berkaitan dengan cerita yang saat ini ya? Ada hubungannya mungkin ya? Ada hubungannya mungkin. Tapi flashback ke tahun 96. 96. Wah, gila. Flashbacknya jauh juga ya. Yang sebelumnya tadi tahun berapa? Tahun 2004. 2004. Oke, 2004 flashback ke tahun 96. Kira-kira kayak gimana nih cerita selanjutnya nih? Penasaran juga nih ya. Kenapa bisa ada hubungannya dengan cerita
kali ini. Oke, berarti tadi Kita minum dulu ya. minum dulu ya. Maaf, kali ini berhubung Bu Produser lagi pilot juga, Iya. kopinya ganti air putih. Kita minum air putih biar sehat. Sebenarnya bukan biar sehat, Ki. Biar ngidit. Oke, tadi lumayan ini juga ya, serem ya. Apa sih? Gue juga berasa itu tuh tadi Pak, kalau ngebayangin dikejar-kejar suster ngesot, gila. Dikejar-kejar sampai lompat. Tapi anehnya suster ngesotnya itu nggak berani ya ke tempat yang ada kerikilnya. Percaya atau enggak ya? Nih kalian mungkin bisa tulis di komentar. Kita bisa buktiin sendiri. Harus dikejar dulu dong sama suster ngesot. Atau misalkan dari teman-teman kalian yang punya pengalaman pernah dikejar suster ngesot, bisa kalian tanya tuh, bener gak sih suster ngesot itu takut sama tempat yang ada kerikilnya? Percaya nggak percaya ya? Oke, ya oke. Untuk malam ini, untuk kali ini sekian dulu ceritanya Mas Roy. Mungkin next ceritanya itu berkaitan dengan cerita malam ini. Oke teman-teman, terima kasih udah support kita dengan mensubscribe channel kita. Dan buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan buat teman-teman yang kalau misalkan mau ada pertanyaan dan memberikan kritik dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang ada cerita tentunya horor, mistis, misteri, mau komedi, mau itu menegangkan, monggo bisa dikirim lewat email kami yang ada di deskripsi video ini. Maksudnya horor komedi kali ya. Kalau mau diceritakan dengan versi kita, monggo. Dan kalau mau teman-teman mau langsung cerita jadi narasumber di sini, silahkan. Jangan lupa bawa kopi. Berarti atur schedule dulu ya? Iya. Oke, siap. Mas Roy ini bikin penasaran ya, kali ini tumben nih, dia bikin penasaran nih. Jadi ceritanya agak gantung malam ini. Maksudnya kenapa ada hubungannya dengan flashback tahun 96. Oke, kalau kalian penasaran, subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita dari We Are Stories. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Yang horor tetaplah horor, yang keren tetap dari kami berdua. Pantengin terus video-video We Are Stories. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di We Are Stories, Experience of the Darkness bersama gue Ricky dan Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.